Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Hai Moms, di video kali ini kita akan membahas tentang mitos dan fakta USG. Tapi sebelum itu, untuk Moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan Moms, terima kasih. Oke Moms, nah jadi kemarin saya sempat mendengarkan perbincangan ibu-ibu. Nah, di mana ibu-ibu ini berbincang tentang mitos-mitos mengenai USG. Ada yang mengatakan USG itu bisa berbahaya untuk janin, USG itu tidak baik untuk kehamilan, dan sebagainya. Nah, di sini saya berpikiran bahwa ternyata masih banyak ibu-ibu yang belum mendapatkan edukasi tentang pentingnya USG dan apa manfaatnya. Jadi, di sini kita akan bahas. Untuk itu, Moms harus nonton video ini sampai selesai, oke? Oke, untuk itu mari kita langsung saja membahas tentang mitos-mitos mengenai USG dan faktanya. Mitos yang pertama, di mana ada yang mengatakan bahwa sering-sering USG itu bisa berdampak pada janin atau calon bayi Moms. Apalagi kalau USG-nya tuh sering-sering dilakukan. Nah, sebenarnya tidak ada fakta yang membuktikan bahwa antara janin yang satu dengan janin yang lainnya kalau sering di USG itu akan berdampak pada kesehatan janin. Tidak ada bedanya antara janinnya ini 1 kali USG dan janin yang lainnya itu kalau misalnya lebih dari 2 kali USG itu akan ada perbedaan. Mungkin Moms berpikir bahwa janin yang cuma USG-nya 1 kali itu lebih sehat dibanding janin yang sudah di USG 3 kali. Itu tidak seperti itu Moms. Jadi jangan berpikiran seperti itu karena tidak ada bedanya, tidak ada perbedaan yang signifikan dan belum ada bukti atau fakta yang membuktikan kebenaran hal tersebut. Selanjutnya, mitos yang kedua, ada yang mengatakan bahwa USG itu bisa menyebabkan janin terkena radiasi. Nah, seperti yang kita tahu Moms, bahwa USG itu adalah tindakan yang dilakukan dengan menempelkan alat pada bagian perut Moms untuk menampilkan gambar. Menampilkan gambar di mana bisa dilihat kondisi janin Moms di dalamnya. Nah, USG ini menggunakan gelombang suara dengan frekuensi tinggi sehingga dia bisa memantulkan gambar. Nah, berbeda dengan CT scan, jadi USG itu menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi sehingga USG itu tidak bisa menyebabkan janin terkena radiasi. Selanjutnya, mitos yang ketiga, ada yang mengatakan juga bahwa setiap periksa ke dokter kandungan itu wajib di USG. Berkali-kali pun kalau ke dokter kandungan itu wajib di USG. Nah, sebenarnya tidak ya Moms. Jadi kalau misalnya ada ibu hamil yang diberikan rujukan untuk konsul ke dokter kandungan, itu ada juga ibu hamil yang tidak pergi karena katanya USG lagi, USG lagi. Padahal tidak seperti itu Moms. Kalau untuk USG itu normalnya pada ibu hamil adalah sebanyak 3 kali, yaitu 1 kali di trimester awal, 1 kali juga di trimester kedua, dan 1 kali di trimester akhir. Nah, kecuali kalau misalnya ada indikasi medis, ada indikasi untuk Moms sebaiknya USG lagi lebih dari 3 kali, nah itu baru berkali-kali. Tapi, kalaupun itu ada indikasi seperti itu untuk memastikan kondisi janin di dalam rahim Moms. Kalau misalnya sudah diketahui kondisi janinnya, kemudian misalnya ada masalah, itu bisa cegah secara dini untuk hal-hal yang tidak diinginkan selanjutnya yang kemungkinan akan terjadi. Nah, seperti itu Moms. Jadi tidak selamanya setiap Moms dianjurkan untuk konsul ke atau periksa ke dokter kandungan itu USG lagi, USG lagi. Tidak seperti itu ya Moms. Oke, selanjutnya mitos keempat. Mitos keempat, ada yang mengatakan bahwa USG itu hanya untuk mengetahui jenis kelamin janin. Jadi, ada ibu hamil juga yang kalau dianjurkan untuk USG,
dia tidak pergi USG. Karena katanya ibu hamil tersebut tidak mau mengetahui jenis kelamin janinnya. Katanya tidak perlu mengetahui, atau kalaupun cewek atau cowok terima saja. Nah, padahal moms dianjurkan untuk USG bukan hanya untuk melihat jenis kelamin janinnya. Kalaupun moms tidak ingin mengetahui jenis kelamin janin yang di kandungan moms itu, moms bisa sampaikan ke dokternya. Sampaikan bahwa, "Dok, jenis kelaminnya tidak usah disampaikan ke saya ya, biarkan jadi surprise," mungkin seperti itu. Nah, sebenarnya USG itu adalah untuk mengetahui kondisi janin di dalam rahim seperti apa. Bukan hanya untuk mengetahui jenis kelamin, tapi ada banyak hal yang bisa dideteksi menggunakan USG. Misalnya jumlah air ketubannya, apakah banyak atau kurang, kondisi janinnya bagaimana, peletakan plasentanya apakah normal atau tidak, seperti itu moms. Jadi bukan hanya untuk mengetahui jenis kelamin saja, tapi untuk mengetahui kondisi janin di dalam rahim. Supaya kalau misalnya ada masalah-masalah, yaitu tadi seperti yang saya sampaikan, itu akan segera diketahui dan segera ditangani sehingga tidak menjadi masalah besar atau tidak berdampak pada janin dan moms nantinya. Nah, kemudian mitos terakhir yang akan kita bahas adalah mitos bahwa USG di usia kehamilan yang masih muda atau USG di usia kehamilan yang awal-awal itu akan menyebabkan terjadinya keguguran. Nah, jadi katanya kalau ibu hamil USG di awal kehamilannya itu bisa menyebabkan ibunya mengalami keguguran dan kehamilannya ya tidak terjadi lagi. Janinnya keluar seperti itu. Nah, padahal moms, USG di awal kehamilan itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena di awal kehamilan itu bisa diketahui apakah perlekatan janinnya ini sudah benar. Apakah kehamilan yang terjadi ini janinnya memang di dalam rahim atau justru di luar kandungan. Di awal-awal kehamilan itu diperlukan USG. Kenapa? Karena USG di awal kehamilan itu kita bisa mengetahui apakah janin yang moms kandung itu memang letaknya sudah benar atau tidak, apakah letaknya itu di dalam rahim ataukah di luar rahim. Nah, kalau misalnya letak janinnya itu bukan di dalam rahim, justru di luar rahim, nah itu bisa ditangani juga dengan cepat. Kalau misalnya contoh ada ibu hamil, dianjurkan USG di awal kehamilannya tapi tidak mau USG. Kemudian ternyata, kenapa ada flek yang keluar? Tiba-tiba sakit perut, kram perut. Nah, ternyata ada kehamilannya itu di luar kandungan. Atau biasa juga yang dikenal dengan KET, kehamilan ektopik yang sudah terganggu. Nah, kehamilan ektopik yang terganggu itu bisa membahayakan nyawa moms juga. Apalagi kalau misalnya janinnya itu terus berkembang di luar rahim atau di saluran tuba, kemudian menyebabkan saluran tubanya pecah sehingga terjadi perdarahan di dalam perut. Nah, itu bahaya. Itulah kenapa kalau misalnya kita USG, kemudian diketahui bahwa perlekatan janinnya itu normal atau abnormal, nah itu bisa segera ditangani sebelum terjadi yang namanya kehamilan ektopik terganggu dan hal-hal lainnya yang tidak diinginkan. Jadi seperti itu moms. Nah, jadi itu saja moms, 5 yang saya sampaikan untuk mitos dan fakta USG pada kehamilan. Jadi semoga setelah saya menyampaikan hal ini, tidak ada lagi atau mungkin berkurang pembicaraan-pembicaraan tentang mitos USG dan menjadi motivasi moms juga, khususnya ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan USG. Nah, jadi tetap moms, USG itu penting untuk mengetahui kondisi janin, bukan hanya untuk mengetahui jenis kelamin janin ya. Dan juga USG itu tidak menggunakan radiasi, tidak menyebabkan janin terkena radiasi. Seperti itu moms. Dan untuk moms di luar sana yang menonton video ini, semoga kehamilannya sehat-sehat, dilancarkan persalinannya, dan sekian dulu dari saya. Semoga video ini memberikan manfaat untuk moms semua. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada moms yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar, atau bisa juga DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.